kalau ada seorang ketua MK yang berintegritas. Tapi nyatanya kita menyaksikan sejarah buram bangsa ini, ketua MK waktu itu mengamini apa yang diinginkan oleh sang kakak ipar. Akhirnya sejarah MK tercoret. Jadi mohon maaf Pak Anwar Usman, di bulan puasa ini kami semua rakyat Indonesia memaafkan semua kesalahan Bapak. Kita juga terima kasih atas dharma bakti Bapak di MK, tapi untuk putusan MK nomor 90 tahun 2023 ini kami tidak akan mungkin memaafkan, apalagi melupakan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, kemarin Hakim Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman pamitan. Kemarin adalah sidang terakhir katanya begitu. Pamitan karena sudah mengabdi di MK selama 15 tahun. Beliau dulu adalah dari Mahkamah Agung, Hakim Karir, kemudian pindah ke MK. 15 tahun. Beliau memohon maaf atas kekhilafan yang disengaja maupun tidak. Di bulan Ramadan ini kita wajib memaafkan siapapun yang meminta maaf. Tapi entah kenapa ya, untuk kasus Anwar Usman ini ada satu kesalahan yang mungkin tak termaafkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Apa itu? Bagaimana dia dibalik keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang terkait dengan golden ticket buat sang keponakan yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Ini tragedi MK terbesar sepanjang MK pernah didirikan. Bahkan mantan ketua MK dan hakim MK senior yang sudah pensiun purna tugas, Profesor Arif Hidayat mengatakan keputusan MK nomor 90 tahun 2023 adalah tragedi terbesar, aib terbesar. Bahkan Profesor Arif Hidayat mengatakan permohonan maaf karena tidak bisa menjaga marwah dan martabat MK karena adanya intervensi, adanya konflik of interest dari putusan nomor 90 tahun 2003. Untuk Profesor Arif kita maklumi karena dia kalah suara. Beliau dissenting opinion bersama Profesor Saldi Isra dan lain-lain. Tapi untuk permohonan maaf Anwar Usman ini kayaknya sulit ya. Meskipun kita tahu ini di bulan Ramadan kewajiban kita memaafkan orang. Karena kesalahannya sangat-sangat fundamental dan salah. Dan ini bukan hanya mengakibatkan satu atau dua orang terdampak, tapi seluruh rakyat Indonesia. 286 juta rakyat Indonesia terdampak karena keputusan yang dipaksakan oleh Anwar Usman karena ingin meloloskan sang keponakan Gibran Rakabuming Raka. Ini catatan sejarah hitam perjalanan MK dari waktu ke waktu. Ada catatan hitam yang lain. Ketua MK pernah ditangkap korupsi, Akhil Mukhtar. Ada Patrialis Akbar pernah kena kasus. Ada juga dinamika yang lain. Tapi menurut saya, catatan terhitam dari perjalanan Mahkamah Konstitusi, Guardian of Constitution kita adalah keberadaan Anwar Usman dan keputusan nomor 90. Jadi bagi Pak Anwar Usman, sekarang sudah purna tugas, Anda telah meninggalkan legacy yang sangat-sangat
menyakitkan rakyat Indonesia. Konstitusi kita seolah-olah diobrak-abrik, diporak-porandakan karena kepentingan oligarki politik keluarga. Demi sang keponakan, akal sehat kita diperkosa, kewarasan berpikir kita diinjak-injak, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan MK adalah final and binding. Meskipun Anwar Usman sudah kena sanksinya, dicopot dari ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK, tapi luka yang diakibatkan atas keputusan Anwar Usman dan kawan-kawan itu sangat-sangat melukakan rakyat Indonesia sampai kapanpun. Akhirnya yang terjadi, kita mempunyai wakil presiden yang sekarang ini. Wakil presiden yang jauh dari kapasitas dan kapabilitas. Pernahkah kita mendengar seorang wakil presiden menjadi problem solver? Pernahkah kita mendengar seorang wakil presiden bicara tentang politik luar negeri misalkan? Konflik Amerika, Israel, Iran, tentang Board of Peace misalkan, tentang bagaimana kita sekarang berdarah-darah, anggaran kita defisit tahun 2026 ini mungkin lebih dari 3%. Bulan Februari aja kita defisit sudah 135,7 triliun. Anggaran kita berdarah-darah karena MBG yang tidak tepat sasaran. Makan bergizi gotong royong yang saya bilang itu. Sekali lagi saya tidak pernah mengemukakan lagi MBG itu adalah makan bergizi gratis, karena ini bukan gratis, ini uang rakyat, bukan uang presiden, bukan uang pemerintah, apalagi uang menteri keuangan, uang rakyat. Jadi kita mendapatkan wakil presiden yang apa adanya, wakil presiden yang kata Rismon dalam bukunya Gibran and Game, Wapres tak lulus SMA, meskipun akhirnya ludah Rismon yang sudah dibuang di comberan itu dijilat sendiri oleh Rismon. Sekali lagi, asal muasalnya karena kita mempunyai ketua MK yang namanya Anwar Usman. Untuk kesalahan-kesalahan yang lain Pak Anwar Usman, rakyat Indonesia pasti dengan sukacita dan semua kelegowoan kita memaafkan. Tapi kesalahan terkait putusan MK nomor 90 tahun 2023 itu adalah tidak termaafkan buat kami. Karena itu tragedi kelam, tragedi hitam yang akan dicatat oleh sejarah bangsa Indonesia sampai ratusan tahun lagi. Gara-gara seorang Anwar Usman yang ingin meloloskan keponakannya untuk menjadi Wapres, akhirnya undang-undang diobrak-abrik gak karu-karuan, fungsi sebagai guardian of constitution menjadi guardian of keponakan, pelindung dari keponakan, karena sang kakak ipar adalah presiden yang memaksakan harus anak saya jadi Wapres. Itu sah-sah saja kalau ada seorang ketua MK yang berintegritas, tapi nyatanya kita menyaksikan sejarah buram bangsa ini, ketua MK waktu itu mengamini apa yang diinginkan oleh sang kakak ipar. Akhirnya sejarah MK tercoret. Jadi mohon maaf Pak Anwar Usman, di bulan puasa ini kami semua rakyat Indonesia memaafkan semua kesalahan Bapak. Kita juga terima kasih atas dharma bakti Bapak di MK, tapi untuk putusan MK nomor 90 tahun 2023 ini kami tidak akan mungkin memaafkan, apalagi melupakan. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.